Tiba-tiba membatalkan. Wajah Qian tampak tidak senang, setelah peringkat diumumkan, dia segera berdiri dan pergi dari aula itu. Jiang Nuan mengikutinya dari belakang. Su Qing dan Kong Wen tetap tinggal di sana. Su Qing duduk di kursi, menoleh untuk melihat Qi Gui, dan melihat bahwa ekspresi gadis itu masih dingin dan tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak menganggap serius kompetisi ini. Su Qing terdiam sejenak, dan apa yang profesor katakan, muncul lagi di dalam benaknya, seorang jenius seperti dia hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Su Qing memejamkan matanya, duduk di sana sebentar, dan berjalan perlahan ke arah Sun Yannian. Saat itu tampak ada sedikit mahasiswa di sekitar Sun Yannian yang mengucapkan selamat kepadanya. Ketika Sun Yannian melihat Su Qing, suasana hatinya yang semula bersemangat menjadi beku seketika. Su Qing awalnya melirik ke arah Qi Gui, melihat bahwa Qi Gui sama sekali tidak mengangkat kepalanya, matanya menjadi gelap. Kemudian Su Qing memutuskan untuk berbalik, melihat ke arah Sun Yannian dan berkata, "Selamat." Su Qing selalu sombong, terutama saat di depan Sun Yannian, Chu Jia, dan Yi Rui, bahkan tidak pernah ada kesempatan untuk saling berbicara. Namun, sekarang Su Qing mengambil inisiatif untuk datang dan memberi selamat pada kelompok Sun Yannian, tetapi mereka bertiga tidak menanggapi untuk sementara waktu, dan hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Su Qing mengerutkan kening, perasaan marah melonjak di hatinya, ini sama sekali tidak seperti dirinya yang biasanya. Su Qing tidak berbicara lagi, hanya berbalik dan pergi dengan cepat. Dia, ada apa dengannya? Chu Jia berkata dengan ragu, kenapa tiba-tiba marah begitu? Yi Rui dan Sun Yannian menggelengkan kepala. Qi Gui begitu tenggelam dalam forum internasional sehingga dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Setelah melihat-lihat jadwal internasional sebentar, dia meletakkan ponselnya dan berdiri, ayo pergi. Sun Yannian, Chu Jia dan Yi Rui dengan cepat mengikuti. Liu Yiwei sedang menunggu di depan pintu. Melihat mereka keluar, Liu Yiwei berkata dengan nada sungguh-sungguh, aku sudah memberitahu pihak kampus bahwa Ding Xuan membocorkan topik kompetisi kalian. Dekan Lin mengatakan bahwa jika penyelidikan selesai, Ding Xuan akan dikeluarkan dari kampus. Dikeluarkan dari kampus adalah hukuman terberat bagi seorang mahasiswa. Tetapi Sun Yannian sama sekali tidak bersimpati padanya. Jika bukan karena Qi Gui, mereka bertiga pasti akan hancur. Qi Gui juga tidak keberatan dengan hal itu. Qi Gui dan ketiga temannya kembali ke villa mereka, sesaat setelah itu Qi Gui menerima pesan dari Qi Mingkun, kakak, bagaimana kompetisimu tadi? Baik-baik saja, Qi Gui membalas singkat, baguslah. Qi Mingkun membalas setelah beberapa saat. Kemudian, Qi Mingkun mengucapkan beberapa kalimat lagi, yang semuanya sedikit membingungkan, dan bahkan beberapa kata awal tidak cocok dengan kata penutup. Qi Gui tidak banyak bertanya tentang hal itu. Setelah Qi Mingkun dan Qi Gui selesai mengobrol, dia menghela nafas dan menatap Qi Yuan, bagaimana? Qi Yuan menggelengkan kepalanya, tampak frustasi. Selain balapan mobil biasa, bisnis terpenting dalam tim mereka adalah menjadi satu-satunya media yang menyiarkan tim, Humer, di dalam negeri selama pertandingan internasional itu berlangsung. Tim, Humer, adalah tim yang telah memenuhi syarat untuk bisa berpartisipasi dalam kompetisi internasional saat itu. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah bekerja sangat baik dengan tim itu, namun tidak tahu mengapa, tim, Humer, tahun ini tiba-tiba mundur ketika akan menandatangani perjanjian dengan mereka. Tim, Humer, mundur tepat 2 hari sebelum balapan dimulai. Qi Yuan telah beberapa kali mendekati manajer untuk tujuan membicarakan kerjasama, tetapi selalu saja ditolak, bahkan sebelum bertatap muka dengan Qi Yuan. Aku akan bertanya ke sana sendiri. Qi Mingkun meletakkan ponselnya, berdiri, dan pergi ke klub tim, Humer. Apa kau bisa dibandingkan dengannya? Tim, Humer, adalah satu-satunya tim domestik yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Meskipun setiap tahunnya tim mereka hampir selalu bertahan di posisi terakhir saat pertandingan, namun tim mereka masih sangat populer di Cina. Sejak Qi Mingkun merundingkan hak siar dengan tim mereka 3 tahun yang lalu, kerja sama antara kedua belah pihak sangat menyenangkan. Tahun ini, manajer mereka telah berjanji akan menjalin kerja sama yang baik lagi dengan tim Qi Mingkun. Mereka hanya tinggal menandatangani kontrak kerja sama saja. Karena keduanya telah bekerja sama untuk waktu yang cukup lama, Qi Mingkun tidak terburu-buru untuk menandatangani kontrak kerja sama itu, tetapi sekarang Qi Mingkun tidak menyangka tim, Humer, akan membatalkan kerja sama mereka, 2 hari sebelum pertandingan internasional dimulai. Pada titik ini, kecuali beberapa platform dan kelompok besar yang memang memiliki tim untuk dikompetisikan, baik tim besar, sedang, dan kecil lainnya telah mendaftar untuk mendapatkan hak siar. Tanpa hak siar dari tim, Humer, pada dasarnya kelompok mereka telah benar-benar kehilangan popularitas dari kompetisi internasional tahun ini. Menurut data statistik kompetisi internasional tahun lalu, secara singkat menjelaskan bahwa saat ini, popularitas olahraga motor di dunia adalah yang kedua setelah olahraga nasional. Jumlah orang yang menonton siaran langsung bisa mencapai 1 miliar. Belum lagi tiket offline yang sulit didapatkan. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang bisa mengambil hak siar dari tim yang berpartisipasi dalam perlombaan internasional, popularitas dan pendapatannya di tahun ini akan berdiri di puncak piramida industri.
Karena itu, setiap tahunnya sebelum dimulai kompetisi, saat-saat itu akan menjadi ladang tempur bagi platform dan kelompok utama. Secara khusus, tim World adalah tim yang paling populer, tim mereka dipimpin oleh Lu Yu. Tim mereka selalu dikenal sebagai tim All-Star, karena anggota tim mereka adalah 10 bos super teratas di dunia atau 10 pembalap bintang teratas di dunia. Setiap tahun, platform siaran langsung dan kelompok media di seluruh dunia bersaing untuk mendapatkan hak siar tim World dan bahkan mereka menjadi lebih putus asa, karena semua platform dan kelompok di China tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Bagaimanapun, Chi Mingkun memiliki keluarga Chi sebagai tumpuan mereka. Meskipun Chi Mingkun tidak terlalu terkenal, tetapi dia telah berhasil menghasilkan banyak uang. Saat dia menandatangani kontrak dengan tim Humer, bukan hanya uang yang dia dapatkan tetapi popularitas timnya juga meningkat tajam. Namun sekarang tim mereka bahkan hampir tidak bisa dianggap sebagai kelompok kelas menengah di sana. Chi Mingkun tiba di tim Humer, dan menunggu lebih dari 20 menit, karena manajer datang terlambat. Manajer Lin, yang selalu tersenyum dan antusias ketika bertemu dengan Chi Mingkun, bahkan tidak tersenyum saat itu. "Oh, aku sudah menjelaskannya di telepon dengan jelas kepada kelompok kalian. Kami telah menemukan platform siaran langsung yang lebih cocok, dan kami tidak akan bekerja sama dengan kalian." Ada rasa tidak sabar di dalam suara manajer Lin. Wajah Chi Mingkun seketika menggelap, dan dia berkata dengan sabar, "Manajer Lin, saya tidak tahu apa yang salah dengan kami. Jika itu masalah uang, kita bisa mendiskusikannya. Saya tahu keluarga Chi kaya." Manajer Lin melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan memotongnya, "Tapi kali ini kami bekerja sama dengan tuan muda dari keluarga Zhang, Zhang Ziyi. Kau tahu, ini keluarga Zhang. Tidak masalah seberapa kaya dirimu, bisakah kau dibandingkan dengannya?" Wajah Chi Mingkun langsung menjadi buruk, dan dia masih ingin bertarung, tidak peduli berapa banyak dia menawarkan harga, "Aku bisa menggandakannya." Manajer Lin meliriknya dan tersenyum, "Ini bukan tentang berapa banyak yang kau minta. Mereka juga sudah menandatangani hak siar dengan Lucini. Kalau kamu dengan siapa kamu akan tanda tangan?" Chi Mingkun mengerucutkan bibirnya dengan erat, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lucini adalah pembalap cantik asing yang terkenal, milik tim Angel, raksasa kecil Inggris. Karena dia adalah satu-satunya pemain wanita di kompetisi internasional, dia menempati peringkat ke-30 dalam tingkat popularitas. Untuk platform dan kelompok domestik, dia sudah menjadi pembalap yang sangat dicari. Jika itu uang, Chi Mingkun masih bisa menggertakkan giginya dan bersaing, tetapi jika pembalap yang begitu populer, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Manajer Lin menepuk bahu Chi Mingkun dengan ringan, "Jangan sia-siakan usahamu. Tuan Zhang memiliki hak siar Lucini, dan popularitas ruang siaran langsung pasti akan menempati peringkat 3 teratas di China. Kami akan bekerja sama dengan dia, daripada denganmu, kerjasama kami pasti jauh lebih kuat." Chi Mingkun kembali ke kelompoknya dengan putus asa. Qi Yuan dan yang lainnya sedang menunggu, dan setelah mendengar kata-kata Chi Mingkun, mereka semua terdiam. Setelah beberapa saat, Qi Yuan bertanya dengan suara rendah, "Kak Mingkun, mengapa kau tidak bertanya pada kakakmu saja?" "Biasa saja, meskipun itu mungkin hanya khayalan, tapi..." Mereka selalu merasa bahwa kakak perempuan Chi Mingkun seperti seekor kucing keberuntungan. Chi Gui selalu dapat menyelesaikan masalah apapun yang ada di hadapannya. Namun, Chi Mingkun menggelengkan kepalanya dengan senyuman masam, "Kakakku berada di saat-saat kritis dalam kompetisi dan aku tidak bisa membantunya sama sekali, jadi bagaimana aku bisa menyusahkannya dengan hal semacam ini? Selain itu, hal semacam ini bukanlah hal yang bisa dia pecahkan. Itu semua melibatkan hak siar tim balap internasional, bahkan Kak Chi, tidak mungkin bisa mengatasinya." Hari kedua adalah kompetisi praktik klinis. Bagi Sun Yanyan, Chu Jia, dan Yi Rui yang sudah menjalani pelatihan khusus selama setengah bulan bersama Dekan Lin, praktik klinis seperti itu tentunya tidak menjadi masalah yang sulit bagi mereka. Sedangkan Chi Gui hanya berpura-pura saja. Bagaimanapun, ini membutuhkan keterampilan dasar yang kuat. Pada akhirnya, tim Qi Yan yang memenangkan posisi pertama. Sedangkan kelompok dari Universitas Beishan didiskualifikasi secara paksa dari kompetisi tadi malam. Mereka telah terbukti melakukan perbuatan curang, sehingga mereka dikirim kembali ke universitas mereka. Di pengumuman terakhir, grup Qi Yan menempati posisi pertama dan grup Qi Gui menempati posisi yang kedua. Untuk kelompok Qi Yan yang bisa mendapatkan posisi pertama, semua orang di sana merasa bahwa itu adalah hal yang normal. Bagaimanapun juga, reputasi Qi Yan dan Su King sebagai dewa pembelajaran jenius telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Namun berbeda dengan tim Qi Gui, semua orang menganggap 4 anggota tim itu hanya terdiri dari mahasiswa dengan ilmu yang biasa-biasa saja, bahkan ada 1 orang beban, tapi mereka benar-benar bisa menempati posisi kedua. Semua orang berpikir itu sangat luar biasa. Bahkan Wang Hua, yang selalu memandang rendah Qi Gui dan beberapa orang lainnya, mau tidak mau mencondongkan tubuhnya ke arah Liu Yiwei dan bertanya dengan suara rendah, "Pak Liu, dari mana asal Qi Gui di kelasmu? Bukankah mereka semua tidak pandai?" Liu Yiwei melirik Wang Hua dengan bersenandung, mengangkat kepalanya, dan pergi dengan bangga. Apa yang sedang terjadi? Dia juga ingin tahu.
Setelah kompetisi provinsi, mereka masih harus berjuang lagi menghadapi kompetisi nasional dalam waktu setengah bulan. Dalam perjalanan pulang, Liu Yiwei secara singkat menjelaskan poin-poin yang perlu diperhatikan saat kompetisi nasional. Selanjutnya, kita akan bersaing dengan mahasiswa dari semua fakultas kedokteran dan universitas di negara ini, termasuk Universitas Huaxia. Mendengar Liu Yiwei mengatakan hal itu, ekspresi wajah Sun Yanyan, Chu Jia, Yi Rui, Kong Wen, dan Jiang Nuan menjadi sangat bersungguh-sungguh. Bahkan Qian dan Su Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk dengan tegak. Universitas Kedokteran Universitas Huaxia terkenal di seluruh dunia, bahkan banyak orang dari luar negeri akan berusaha keras untuk bisa belajar di sana. Meskipun Universitas Kedokteran Kota Nan dikenal sebagai sekolah kedokteran kedua di China setelah Universitas Huaxia, mereka masih tertinggal jauh di belakang Universitas Huaxia dalam hal fakultas, sejarah sekolah, dan bahkan pengetahuan kedokteran modern. Universitas Huaxia juga merupakan satu-satunya universitas yang mahasiswanya secara langsung dapat direkrut oleh 3 rumah sakit teratas di ibu kota, meskipun mereka hanya seorang lulusan baru. Meskipun mahasiswa dari Universitas Huaxia ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini, namun mereka menganggap kompetisi ini hanya sebagai pengalaman. Bagi mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain, keberadaan mereka tidak diragukan lagi sebagai bos besar. Tepat ketika semua orang gugup karena kata-kata Liu Yiwei, suara malas Qi Gui tiba-tiba terdengar di samping jendela mobil. Itu tidak terlalu menakutkan, Profesor Liu, jangan menakuti mereka. Liu Yiwei pun bertanya-tanya dalam hati. Apakah dia mengatakan sesuatu yang menyeramkan? Oh, memang begitulah Qi Gui, apa jangan-jangan kau pernah bertanding dengan orang-orang dari Universitas Huaxia? Jiang Nuan memandang Qi Gui dan mencibir. Tanpa diduga, Qi Gui mengangguk dengan sungguh-sungguh, aku pernah bertanding dengan mereka 3 tahun lalu, mereka sebenarnya biasa saja. Mendengar Qi Gui mengatakan itu, Jiang Nuan dan Kong Wen tiba-tiba tertawa. Su Qing melirik Qi Gui dengan ringan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Qian berkata dengan lembut, kakak, apa kau yakin itu Universitas Huaxia? Apa kau salah ingat sebuah universitas dengan nama yang mirip dengan Universitas Huaxia? Sun Yanyan, Chu Jia dan Yi Rui tidak berbicara. Tidak tahu kenapa, tapi mereka selalu merasa Qi Gui tidak berbohong. Hobimu seaneh ini ya. Setelah kembali ke kota Nan, Qi Gui segera naik taksi dan pulang menuju perumahannya. Setelah pergi selama 2 hari lamanya, akhirnya Qi Gui bisa kembali ke rumahnya yang nyaman. Tepat saat Qi Gui membuka pintu, dia langsung dipeluk oleh lengan buatan robot Xiao Guai. Kakak peri, selamat datang di rumah. Xiao Guai sudah menjaga rumah kita baik-baik. Sangat bagus. Qi Gui menepuk kepala Xiao Guai. Xiao Guai segera memainkan lagu bahagia. Setelah Qi Gui selesai mandi, dia duduk di sofa, dan Xiao Guai segera mengedipkan mata dan menuangkan segelas air untuk Qi Gui. Dia meneguk air, mengambil ponselnya, dan mengirim pesan ke rekan-rekannya di institut. Sungguh hal yang luar biasa bagi semua orang yang mendengarnya bahwa Profesor Qi yang hebat, benar-benar pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi mahasiswa semacam itu. Mendengar bahwa Qi Gui datang ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam kompetisi final, seseorang tiba-tiba berkata dengan bangga, saya salah satu juri di final, jika Anda membutuhkan bantuan, sebutkan saja. Qi Gui hanya membalas, jangan curang. Orang itu seketika tidak membalas lagi. Qian juga kembali ke rumah keluarga Qi. Menjelang tengah hari, Zhao Yuexiu memerintahkan pelayannya untuk memasak satu meja besar hidangan favorit Qian. Bahkan Qi Changjing dan Qi Mingkun juga kembali untuk merayakannya. Suasana di meja makan itu sangat menyenangkan. Sampai ketika Qi Mingkun bertanya dengan prihatin tentang Qi Gui, Kak Qi Gui juga pergi ke kompetisi, kan? Dia dapat peringkat berapa? Tangan Qian yang sedang memegang cangkir, tiba-tiba memegangnya menjadi lebih erat. Zhao Yuexiu mengerutkan kening, Mingkun, ini perayaan untuk adikmu, kenapa kau menyebut orang yang tidak ada hubungannya? Qi Changjing meliriknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Qi Gui adalah putri kita, kenapa itu tidak ada hubungannya? Bukankah dia sudah memutuskan hubungan? Zhao Yuexiu bergumam tidak puas, dengan levelnya, pasti dia hanya ikut berpartisipasi saja di sana. Melihat suasana di meja makan semakin tegang, Qian menurunkan matanya dan berkata dengan lembut sambil tertawa kecil, kakak, dia juga sangat hebat dan memenangkan posisi kedua. Zhao Yuexiu dan Qi Changjing sedikit terkejut. Qi Mingkun terkejut dan senang, kakak, dia benar-benar luar biasa. Meskipun Qi Mingkun selalu percaya bahwa Qi Gui tidak akan kalah, tapi dia juga tidak menyangka kalau Qi Gui bisa mendapat posisi kedua. Qi Changjing juga tersenyum, Mingkun, jangan lupa untuk memberi selamat kepada kakakmu. Kini, selain Qi Mingkun, nomor telepon mereka semua telah diblokir oleh Qi Gui. Tentu saja, Qi Mingkun mengangguk. Baiklah, ini pesta perayaan Yan, apa yang kalian lakukan dengan menyebut Qi Gui? Zhao Yuexiu menyela mereka berdua. Kemudian, suasana di meja tidak secerah sebelumnya. Qian menundukkan kepalanya untuk makan dengan patuh, memegang sumpit erat-erat di tangannya, dan ujung jarinya memucat. Setelah mengobrol dengan rekan-rekan di lembaga penelitian, Qi Gui makan sederhana dan baru saja akan tidur siang ketika dia menerima hadiah dari Qi Mingkun.
Chi Mingkun menyadari, jika dia datang langsung, dia hanya akan menyusahkan Qi Gui, sehingga dia mengirim seorang kurir. Qi Gui menandatangani tanda terima, membukanya dengan gunting, dan dia melihat boneka Wen Kuxing yang unik. Qi Gui terdiam melihatnya. Qi Gui berpikir, bahwa Chi Mingkun memberikan boneka itu mungkin hanya untuk membuatnya susah karena harus merawat boneka semacam itu. Dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Chi Mingkun. Segera dia menerima jawabannya, "Kak, bukankah Wen Kuxing bertanggung jawab atas ilmu pengetahuan? Kau tunduklah padanya setiap hari, dan kau pasti dijamin akan memenangkan kompetisi sepenuhnya, tidak akan ada yang bisa menandingimu." Qi Gui semakin bingung. Apakah ini hadiah dari pria straight yang menakutkan? Tapi bagaimanapun juga dia menghargai niatnya. Meskipun Qi Gui belum siap untuk memberi hormat pada boneka itu dan dia hanya meletakkan boneka itu di atas sofa. Di malam hari, ketika Fu Xi datang untuk makan seperti biasa, matanya segera tertuju pada boneka Wen Kuxing yang mencolok. Dia terdiam beberapa saat, dan kemudian dia mengatakan sesuatu dengan kaget, "Kau suka boneka seperti ini? Bukankah hobi Qi Gui ini begitu unik?" Ucap Fu Xi dalam hati. Qi Gui mengeluarkan piring dan melirik boneka itu secara singkat, "Tidak, itu hadiah dari seseorang, dia memberkati aku karena sudah memenangkan kompetisi." Fu Xi menyipitkan matanya sedikit. Hal semacam ini, pada pandangan pertama saja sudah ketahuan bahwa tidak mungkin seorang gadis yang memberikannya. "Ah, aku tidak melihatnya untuk sementara waktu, dan aku sudah keduluan. Apa kau mau mengejarku?" Jari telunjuk ramping Fu Xi mengetuk meja makan dengan ringan. Ketika Qi Gui keluar dengan membawa piring, dia berkata dengan santai, "Kau sudah memenangkan kompetisi, kenapa dia memberikan ini? Ini terlalu ceroboh." Qi Gui mengambil sumpit dan berkata ringan, "Dia hanya bodoh saja. Apa dia baru saja membela laki-laki itu?" Alis Fu Xi terangkat tinggi, dan cahaya berbahaya melintas di mata Phoenix-nya di balik lensa indah itu. Dia tertawa kecil, "Nona Qi, kamu masih terlalu polos. Makhluk seperti laki-laki, ketika bertemu dengan gadis yang disukai, IQ-nya akan langsung menembus 180. Jika kamu pikir dia bodoh, satu-satunya kemungkinan adalah dia acuh tak acuh padamu." Ketika Qi Gui mendengar ini, dia mengangkat matanya karena terkejut, "Kenapa kau mengatakan ini padaku? Aku kakaknya, bukan gadis yang dia suka. Apa hubungannya denganku jika IQ-nya 180? Fu Xi seketika terdiam. Dia berkata dengan susah payah, "Apa yang baru saja kamu maksud, Chi Mingkun?" Qi Gui meliriknya dengan tatapan yang tidak terlukiskan. Fu Xi terdiam lagi. Dia tebal muka, dan dia juga sudah terbiasa ditampar wajahnya oleh Qi Gui, sehingga dia tidak merasa khawatir saat ini. Setelah menyelesaikan makan dan merapikan meja, dia mengeluarkan kotak perhiasan yang sangat indah dari sakunya dan menyerahkannya kepada Qi Gui, dengan senyum lebar di bibir tipisnya, "Nona Qi, selamat, ya, kau sudah mendapat posisi kedua dalam kompetisi." Qi Gui tidak memberitahunya tentang detail kompetisi itu, tapi Fu Xi sudah mengetahuinya. Qi Gui mengangkat alisnya, tetapi alih-alih membuka kotak hadiah, dia mengangkat kepalanya dan menatap Fu Xi dengan mata aprikotnya yang gelap. "Fu Xi, apa kau sedang mencoba mengejarku?" Dia bertanya dengan lugas dan rapi, tidak meninggalkan ruang untuk menyanggah. Fu Xi tertegun, lalu tersenyum. Dia bersandar ke belakang, bersandar malas di sandaran kursi, bibirnya melengkung membentuk senyuman, mata Phoenix indah yang sedikit terangkat itu menatap Qi Gui, dan mengakui dengan senang hati, "Ya. Apa kau membiarkan aku mengejarmu? Aku tidak menyukaimu." Qi Gui mengabaikan pertanyaannya dan menatapnya dengan tenang, tetapi dia menolak dengan tegas dan sederhana, "Pikiranku sama sekali tidak tertuju pada cinta. Kau hanya akan membuang waktu jika mengejarku." "Qi Gui, kau sungguh kejam." Fu Xi menghela nafas. Meskipun Fu Xi sudah lama tahu kalau ini akan terjadi, mendengarkan Qi Gui mengatakannya sendiri itu masih terasa sedikit sakit bagi Fu Xi. Jari-jarinya yang ramping perlahan melepas kacamatanya. Tanpa terhalang lensa, mata Phoenix seperti tinta itu menjadi lebih memesona, "Tapi, mengejarmu adalah urusanku, dan aku yang akan memutuskan nantinya, apa aku membuang waktu atau tidak." Ah, Qi Gui tidak menyangka akan mendapatkan jawaban seperti itu, tapi dia sudah meyakinkan apa yang seharusnya dia lakukan, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, "Terserah kau saja." Ketika dia kembali ke kamarnya, Fu Xi masih merasa sedikit sedih. Dia dilahirkan dengan sendok emas dalam hidupnya, dan perjalanan hidupnya sangatlah mulus. Dia disanjung kemanapun dia pergi. Tidak peduli pria atau wanita, mereka menghormati dan menyanjungnya. Kemunduran terbesar dalam hidupnya adalah Qi Gui. Tepat pada saat itu, ayah Fu menelepon. Seperti biasa, bertanya kapan dia akan kembali ke ibu kota. Sejak Fu Xi mengatakan terakhir kali bahwa dia menyukai seorang gadis yang pandai berkelahi, ayah Fu menjadi patah hati. Hal itu sangat mengganggu pikirannya ketika dia sedang membuat porselen. Ayah Fu selalu takut pandangan anaknya akan terganggu dan membuat anaknya tersesat. Setelah berkhotbah tentang cinta dan keadilan seperti biasa, kali ini ayah Fu tidak terlalu berharap dan akan menutup telepon. Tetapi Fu Xi mencegahnya. Fu Xi sebenarnya berinisiatif ingin bertanya pada ayahnya, "Pak, apa yang harus aku lakukan untuk membuat seorang gadis yang tidak memiliki cinta agar tergerak hatinya?"
Selanjutnya bab 136 persyaratannya tinggi.